Shalom Bapak Ibu terkasih yang ada di rumah dan dimanapun berada. Selamat pagi buat kita semua di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Saat ini kita akan memasuki ibadah Minggu pagi tanggal 31 Mei 2020. Saat ini saya undang jemaat Tuhan di rumah masing-masing, kita mau rendahkan hati dan pikiran kita. Kita mau berdoa dan bersaat teduh. Kita mulai. Carilah Tuhan dan kekuatannya, carilah wajahnya selalu. Ingatlah perbuatan-perbuatan ajaib yang dilakukannya, mujizat-mujizatnya, dan penghukuman-penghukuman yang diucapkannya. Pertolongan kepada kita adalah di dalam nama Allah Bapa yang menjadikan langit dan bumi. Turunlah kiranya atas kita sekalian anugerah dan sejahtera daripada Allah Bapa dan anaknya Yesus Kristus, serta persekutuan dengan Roh Kudus. Amin. Saat ini kita mau menyampaikan pujian penyembahan kita buat Tuhan, sebab Allah Roh Kudus hadir memenuhi kita. Kami mau sembah-Mu dalam roh dan kebenaran. Terima kasih Yesus, terima kasih Bapa. Allah Roh Kudus, penuhi kami. Ku rindu Kau selalu dalam hidupku. Allah Roh Kudus, ubah hatiku, jadikanku sanjung Kau mulia, mulia bagi-Mu Tuhan. Katakan Allah Roh Kudus, Allah Roh Kudus, penuhi hati kami, penuhi kami. Selalu dalam hidup kami, dalam hidup. Allah Roh Kudus, Allah Roh Kudus, ubah hati kami Tuhan, ubah hatiku, celikan kami Tuhan, celikanku. Jamalah ku rindu hadirat-Mu. Ku sembah kudus, ku sembah kudus, kudus, kuduslah
kasih Yesus, terima kasih Bapa. Saat ini kami Tuhan, kami mau hadir di tempat-Mu Tuhan. Kami hadir di rumah kami masing-masing ya Bapa. Kami mau serahkan ibadah kami ini Tuhan ke dalam tangan-Mu. Engkau berkati kami Tuhan. Engkau urapi dengan kuasa Roh Kudus-Mu Tuhan. Di tengah ibadah kami, di tengah ibadah di keluarga kami Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Yesus. Mengalirlah kuasa Roh Kudus, mengalirlah di tempat ini, mengalirlah oh Roh Kudus. Katakan sekali lagi, kuasa Roh Kudus mengalirlah tempat ini, mengalirlah di tempat ini, mengalirlah oh Roh Kudus, pulihkan. Mari kita mau katakan bagaikan tanah kering, bagaikan tanah kering yang merindukan air. Demikianlah jiwaku haus akan Engkau. Kami rindu selalu Tuhan, rindu selalu hadir-Mu di hidupku, hadir-Mu di hidupku, memulihkan jiwaku, hapuskan air mataku, mengalirlah kuasa Roh Kudus, mengalirlah, mengalirlah di tempat ini, mengalirlah oh Roh Kudus, mengalirlah kuasa Roh Kudus, mengalirlah Tuhan, mengalirlah di tempat ini, mengalirlah oh Roh Kudus, pulihkan. Mengalirlah oh Roh Kudus, mengalirlah oh Roh Kudus, mengalirlah oh Roh Kudus, mengalirlah oh Roh Kudus, pulihkanku. Mengalirlah kuasa Roh Kudus di tempat kami masing-masing Tuhan. Terpujilah nama-Mu Tuhan selama-lamanya. Amin. Kita akan membuka Alkitab kita. Kita mau membacanya secara beresponsoria yang terambil dari Mazmur 104 ayat 24 sampai 34 dan ayat 35b. Saya akan membaca ayat 24, Bapak Ibu serta Saudari membaca ayat 25 dan seterusnya nanti di ayat 35b kita bersama-sama. Kita mulai. Betapa banyak perbuatan-Mu ya Tuhan, sekaliannya Kau jadikan dengan kebijaksanaan, bumi penuh dengan ciptaan-Mu. Lihatlah laut, itu besar dan luas wilayahnya. Di situ bergerak, tidak terbilang banyaknya, binatang-binatang yang kecil dan besar. Di situ kapal-kapal berlayar dan lewiatan yang telah Kau bentuk untuk bermain dengannya.
Semuanya menantikan Engkau supaya diberikan makanan pada waktunya. Apabila Engkau memberikannya, mereka memungutnya. Apabila Engkau membuka tanganmu, mereka kenyang oleh kebaikan. Apabila Engkau menyembunyikan wajahmu, mereka terkejut. Apabila Engkau mengambil roh mereka, mereka mati binasa dan kembali menjadi debu. Apabila Engkau mengirim rohmu, mereka tercipta, dan Engkau membaharui muka bumi. Biarlah kemuliaan Tuhan tetap untuk selamanya. Biarlah Tuhan bersuka cita karena perbuatan-perbuatannya. Dia yang memandang bumi sehingga bergentar, yang menyentuh gunung-gunung sehingga bersahar. Aku hendak menyanyi bagi Tuhan selama aku hidup. Aku hendak bermazmur bagi Allahku selagi aku ada. Biarlah renunganku manis kedengaran kepadanya. Aku hendak bersuka cita karena Tuhan. Kita bersama. Pujilah Tuhan, hai jiwaku. Haleluya. Amin. Mulia bagi Bapa. Mulia bagi Bapa, bagi Anak serta Roh Kudus, dari permulanya, sekarang dan akan jadi selama-lamanya. Sama seperti saudara kita yang seiman yang berada di seluruh permukaan bumi, mari kita ucapkan pengakuan iman rasuli kita. Kita mulai. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Kali langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Kita mau angkatkan lagu sorak-sorai buat Tuhan. Ada sukacita kita di rumah dan di mana saja. Amin. Haleluya. Kita mau bersorak-sorai buat Tuhan karena Roh Kudus, api kemuliaannya tercurah dari surga saat ini. Kita mau tepuk tangan buat Tuhan kita yang di rumah. Mari katakan bersama. Dengarkanlah suara nafiri memanggil semua umatnya dari seluruh penjuru bumi datang untuk menyembahnya. Dengarkanlah suara nafiri memanggil semua umatnya. Gereja Tuhan bersatu kini mengangkat tinggi baju, bersiap maju janganlah lengah. Yesus Panglima kita, gunakan semua senjata Allah dalam kuasa Roh Kudus. Katakan api kemuliaannya tercurah dari surga, penuhi kami semua, panggillah gerejanya. Api kemuliaannya tercurah dari surga, beritakan pada dunia bahwa Yesuslah Raja, segala Raja. Kita mau katakan, dengarkan suara nafiri. Dengarkanlah suara nafiri memanggil semua umatnya dari seluruh penjuru bumi datang untuk mendengarkan. Dengarkanlah suara nafiri memanggil semua umatnya. Gereja Tuhan bersatu kini mengangkat tinggi bajunya, bersiap maju janganlah lengah.
api kemuliaannya tercurah dari surga, penuhi kami semua. Bangkitlah api kemuliaannya, api kemuliaannya tercurah dari surga. Beritakan pada dunia bahwa Yesuslah Raja, segala raja, segala raja, segala raja. Katakan segala raja, segala raja. Haleluya, segala raja, segala raja, dan Tuhan segala Tuhan. Amin. Saat ini kita akan membuka Alkitab kita kembali. Kita akan membaca epistel yang terambil dari 1 Korintus 12 ayat 3b sampai 13. Yesus adalah Tuhan selain oleh Roh Kudus. Ada rupa-rupa karunia tetapi satu Roh. Dan ada rupa-rupa pelayanan tetapi satu Tuhan. Dan ada berbagai-bagai perbuatan ajaib, tetapi Allah adalah satu yang mengerjakan semuanya dalam semua orang. Tetapi kepada tiap-tiap orang dikaruniakan pernyataan Roh untuk kepentingan bersama. Sebab kepada yang seorang Roh memberikan karunia untuk berkata-kata dengan hikmat. Dan kepada yang lain Roh yang sama memberikan karunia berkata-kata dengan pengetahuan. Kepada yang seorang Roh yang sama memberikan iman. Dan kepada yang lain Ia memberikan karunia untuk menyembuhkan. Kepada yang seorang Roh memberikan kuasa untuk mengadakan mukjizat. Dan kepada yang lain Ia memberikan karunia untuk bernubuat. Dan kepada yang lain lagi Ia memberikan karunia untuk membedakan bermacam-macam roh. Kepada yang seorang Ia memberikan karunia untuk berkata-kata dengan bahasa roh. Dan kepada yang lain Ia memberikan karunia untuk menafsirkan bahasa roh itu. Tetapi semuanya itu dikerjakan oleh Roh yang satu dan yang sama, yang memberikan karunia kepada tiap-tiap orang secara khusus seperti yang dikehendakinya. Karena sama seperti tubuh itu satu dan anggota-anggotanya banyak, dan segala anggota itu sekalipun banyak merupakan satu tubuh, demikian pula Kristus. Sebab dalam satu roh kita semua, baik orang Yahudi maupun orang Yunani, baik budak maupun orang merdeka, telah dibaptis menjadi satu tubuh, dan kita semua diberi minum dari satu roh. Berbahagialah orang yang telah mendengarkan firman Tuhan dan melaksanakannya dalam kehidupannya sehari-hari. Amin. Saat ini kita akan membuka persembahan kita. Adapun ayat persembahan kita saat ini terambil dari Mazmur 4 ayat 6 dan pasal 50 ayat 14. Persembahkanlah korban yang benar dan percayalah kepada Tuhan. Persembahkanlah syukur sebagai korban kepada Allah dan bayarlah nazarmu kepada Yang Maha Tinggi. Amin. Sambil mengumpulkan persembahan, kita mau angkat pujian kita. Roh Kudus tetap teguh. Kau menolong yang benar, beri jalan yang kelam, hai anakmu tentram. Kawan karib terdekat, kau menolong yang benar,
dalam surga mulia nama kita tertera. Bila nanti tamatlah pergumulan dunia, dalam surga mulia nama kita tertera. Asal kita ditebus pun dipanggil Roh Kudus. Hai Musa diriku,lah ke negeri sejahtera. Katakan amin. Amin. Mohon Tuhan memberkati. Mohon Tuhan memberkati persembahan kami ini, agar dapat digunakan untuk kemuliaan Tuhan. Kita akan mendengarkan warta jemaat dan dilanjutkan dengan doa syafaat. Salam Bapak Ibu, Saudara-saudari kami yang kekasih. Pelayan GMI Kasih Karunia Jalan Hang Tua nomor 2 Medan mengucapkan selamat beribadah kepada kita semua. Doa dan harapan kami kita bertemu kembali di gereja ini dengan penuh sukacita dan damai sejahtera. Tuhan Yesus memberkati. Berita sepekan buat kita adalah pertama, berita tentang saudara-saudari kita yang berulang tahun perkawinan sejak tanggal 31 Mei sampai 6 Juni 2020 ada satu keluarga. Dan untuk jemaat yang berulang tahun dengan bertambahnya usia sejak tanggal 31 Mei sampai 6 Juni 2020 ada 11 keluarga. Kepada yang berulang tahun diberikan firman sebagai hadiah dari Filipi 4 ayat 13, yaitu segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Keluarga besar GMI Kasih Karunia Jalan Hang Tua nomor 2 Medan menyampaikan selamat ulang tahun, panjang umur, sehat selalu dan penuh sukacita. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Berita sukacita. Telah lahir seorang anak perempuan di tengah keluarga Alfred H. Panjaitan, Ibu Elviani Borusinaga dari sektor Padang Bulan 2, ibu dan anak dalam keadaan sehat. Tuhan Yesus memberkati. Bapak Ibu Saudara kami yang kekasih di dalam nama Yesus Kristus, walaupun kita beribadah di rumah masing-masing, kita dapat memberikan persembahan atau persepuluhan kita melalui rekening gereja, yaitu Bank BCA atas nama Dr. Sumihar Pasaribu dengan nomor rekening yang tertulis di buletin kita ini, dan boleh juga diantar langsung ke gereja. Terima kasih. Bapak Ibu Saudaraku yang kekasih, mari kita satukan hati, kita berdoa. Bapa di surga, Bapa yang baik,
Engkau Bapa yang kami puji dan sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapa yang luar biasa memelihara kehidupan kami sampai hari ini. Inilah kami anak-anak-Mu Bapa. Walaupun kami Tuhan beribadah berjauhan Tuhan di rumah kami masing-masing, tapi kami bersyukur kepada Tuhan karena Tuhan Yesus tidak pernah meninggalkan kami. Kami berterima kasih Bapa untuk kasih sayang-Mu, untuk Roh Kudus-Mu yang senantiasa mendampingi kami dan memberikan satu kekuatan kepada kami, hingga kami boleh bersuka cita memuji-muji Tuhan pada hari kudus-Mu ini. Bapa di sorga, Bapa yang baik, pada saat ini juga Tuhan kami berdoa, menyerahkan seluruh anak-anak-Mu Bapa, jemaat GMI Kasih Karunia ini ke dalam tangan Tuhan. Dalam situasi kondisi kehidupan pada saat ini Bapa, kami mempercayakannya semua ke dalam tangan-Mu. Biarlah kuasa Tuhan yang turun atas kehidupan mereka dan mencukupkan segala sesuatu keperluan kami Bapa. Bapa di surga, pada hari kudus-Mu ini, kami rindu Tuhan, kuasa Roh Kudus Tuhan boleh mengalir dan membakar setiap jiwa kami, jiwa setiap pengikut-pengikut Tuhan, jiwa setiap orang-orang yang percaya kepada Engkau, sehingga kami boleh Engkau pakai menjadi alat-Mu Tuhan, dimanapun kami berada. Biarlah kuasa-Mu ini Tuhan, yang senantiasa menopang dan menolong kami, sehingga kami boleh menjadi berkat bagi sesama kami. Bapa yang baik, Bapa di sorga, kami berdoa Tuhan, kiranya Tuhan juga menolong bangsa dan negara kami ini. Tuhan memampukan setiap warga negara di Indonesia ini Tuhan, bahkan di seluruh dunia, untuk boleh mengikuti apa yang Tuhan perintahkan melalui pemerintah-pemerintah kami. Biarlah kami boleh belajar hidup patuh Bapa kepada pemerintah kami, sehingga kejadian dan masalah yang dihadapi oleh bangsa dan dunia ini Tuhan, ketika COVID-19 ini menembus sampai ke negara kami, Tuhan Yesus, biarlah Engkau yang campur tangan, sehingga kami boleh menjadi anak-anak-Mu yang boleh mengandalkan Tuhan. Kami bersyukur Tuhan, karena setiap rumah tangga boleh membuka mezbah-mezbah rumah Tuhan di rumah masing-masing. Kami berterima kasih akan kasih dan kuasa-Mu, karena kami yakin dan percaya segala sesuatu yang terjadi ada maksud dan rencana Tuhan yang indah untuk semua anak-anak-Mu. Bapa yang baik, Bapa yang penuh kasih, pada saat ini juga kami berdoa Tuhan, menyerahkan kepala pemerintahan kami, Bapak Presiden kami Tuhan, sampai kepala pemerintahan yang terendah, kami mau percayakan mereka ke dalam tangan Tuhan. Biar Tuhan yang memberikan mereka hikmat dan kebijaksanaan untuk mampu memimpin dan untuk mampu memikirkan segala sesuatunya untuk bangsa dan negara ini Tuhan. Perekonomian yang terjadi, yang terganggu, biarlah Tuhan yang campur tangan memulihkannya tepat pada waktunya Tuhan juga. Bapa yang baik, Bapa yang penuh kasih, pada saat ini juga kami berdoa Tuhan, menyerahkan seluruh jemaat Tuhan ke dalam tangan Tuhan. Biarlah Tuhan Engkau yang memberkati keluarga lepas keluarga, anak-anak kami juga Bapa, Engkau berkati mereka Tuhan, di dalam setiap kerinduan mereka. Engkau yang campur tangan, Engkau yang boleh mendengar dan menjawab kerinduan mereka masing-masing. Tuhan Bapa yang baik, Engkau yang campur tangan juga Tuhan, di dalam pendidikan anak-anak kami yang mungkin di dalam pendidikan saat ini. Jikalau Tuhan anak-anak kami ini ada yang sudah berumah tangga, kami juga percayakan ke dalam tangan Tuhan. Biar Tuhan yang pimpin keluarga mereka untuk menjadi keluarga yang takut akan Tuhan.
Bapa yang baik, Bapa yang penuh kasih. Pada saat ini Tuhan, kami juga bersyukur Bapa, kalau keluarga dari jemaat Tuhan, ada yang Tuhan anugerahkan seorang putri di tengah-tengah keluarga mereka. Tuhan berkati mereka, berkati ibu dan anak ini Tuhan. Ini adalah anugerah pemberian Tuhan di tengah-tengah keluarga ini. Berkati keluarga ini, berkati pertumbuhan daripada anak kami ini Tuhan. Berkati ibu dan ayahnya, sehingga mereka boleh sehati sepikir untuk membangun karakter anak kami ini di dalam takut akan Tuhan. Bapa di sorga, Bapa yang baik, kami juga berdoa Tuhan menyerahkan jemaat-jemaat Tuhan yang sudah lanjut usia, yang dalam kondisi lemah pada saat ini Tuhan, atau saudara-saudara kami yang lain, jemaat gerejamu ini Tuhan, GMI Kasih Karunia, ada yang sakit, ada yang juga Tuhan di dalam pergumulan-pergumulan. Kami mau percayakan semua saudara-saudara kami ini ke dalam tangan Tuhan. Biarlah kuasa roh Tuhan yang melawat mereka, menghibur dan memulihkan mereka dari sakit penyakit mereka. Engkau memulihkan kehidupan kami, Engkau meneguhkan iman percaya kami, supaya kami memiliki iman yang benar-benar bertumbuh di dalam Tuhan. Bapa yang baik, terima kasih Tuhan, terima kasih untuk seluruh campur tangan Tuhan di dalam kehidupan kami. Bapa di sorga, Bapa yang baik, saat ini juga kami berdoa Tuhan, menyerahkan seluruh program gereja kami ini ke dalam tangan Tuhan. Tuhan Yesus, biarlah Engkau yang campur tangan di dalamnya. Engkau memberkati setiap hamba-hambamu, pelayan-pelayanmu yang ambil bagian di dalam melakukan segala program yang kami rencanakan Tuhan. Dan biarlah Tuhan yang ada di dalamnya, sehingga apa yang kami rencanakan boleh terrealisasi seturut kehendak dan rencana Tuhan. Bapa Sorgawi, Bapa yang baik, kami juga berdoa Tuhan, menyerahkan hamba-hamba Tuhan yang melayani di gerejamu Tuhan, Gereja Metodis Indonesia Kasih Karunia ini. Kami mau percayakan keluarga hambamu, Pendeta Samidi Sitorus, dan juga keluarga hambamu, Pendeta Tamri Sitorus. Tutup bungkus mereka dengan kuasa-Mu Tuhan, berkati pelayanan mereka, berkati kehidupan dan kesehatan mereka Tuhan, sehingga mereka boleh melayani dengan penuh sukacita, penuh kegembiraan, dan jemaat Tuhan boleh bergembira bersukacita atas pelayanan dan kasih sayang mereka kepada jemaat Tuhan. Bapa yang baik, kami juga berdoa Tuhan, menyerahkan Bapak Bishop kami Tuhan, demikian juga Tuhan DS dan seluruh hamba-hamba Tuhan, para pendeta, guru Injil, kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Engkau memberkati mereka, Engkau mengurapi mereka, sehingga mereka menjadi hamba-hamba Tuhan yang benar-benar takut akan Tuhan. Biarlah pelayanan di Gereja Metodis Indonesia di negara kami ini boleh berkembang dengan baik, bertumbuh dengan baik, dan nama Tuhan semakin dipermuliakan. Tuhan Bapa di dalam sorga, inilah doa kami kepadamu Tuhan. Tidak lupa Bapa, kami saat ini mau mempersiapkan hati, pikiran dan jiwa kami untuk menikmati kebenaran firman Tuhan. Tuhan, kami rindu firman-Mu boleh jatuh di tanah yang subur, sehingga kami Tuhan boleh bertumbuh, berkembang, bahkan berbuah melalui kebenaran firman Tuhan ini. Biarlah kami boleh benar-benar percaya akan mujizat Tuhan, akan campur tangan Tuhan, sehingga kami Tuhan boleh tetap kuat di dalam Engkau.
Bapa yang baik, inilah kami. Berkati setiap anak-anak-Mu yang ambil bagian dalam pelayanan pada hari ini. Urapi kami satu persatu Tuhan. Bungkus kami dengan kuasa darah Yesus Kristus. Dan biarkanlah Roh Kudus Tuhan berkarya membakar setiap pribadi kami untuk menjadi pelayan-pelayan yang takut akan Tuhan. Sehingga Tuhan buat pelayanan kami boleh kami nikmati, boleh dinikmati oleh setiap orang yang boleh ambil bagian dan juga di dalam ibadah-ibadah kami Bapa. Terima kasih Bapa di sorga, terpuji termuliakan Engkau. Tidak lupa Tuhan, kami menyerahkan kota kami yang kami cintai, kota Medan, dan mungkin kecamatan kami, daerah kami, dengan situasi pandemi COVID-19 ini Tuhan. Kami mau percayakan tubuh jiwa raga kami, keluarga kami, semuanya ke dalam tangan Tuhan. Biarlah roh hikmat dan kebijaksanaan dari Tuhan turun atas kami, sehingga kami boleh melakukan hal-hal apa yang patut kami lakukan Bapa, sehingga kami boleh bergembira senantiasa walaupun kami berjalan bersama-sama dengan COVID-19 ini Tuhan. Terima kasih Bapa. Ampuni dosa dan kesalahan kami. Engkau kuduskan kami dengan kuasa darah Yesus Kristus. Engkau sucikan kami Bapa, Engkau sembuhkan kami lewat bilur-bilur-Mu. Dan biarlah Roh Kudus-Mu senantiasa berkarya di dalam setiap aktivitas kami masing-masing. Terima kasih Bapa, terpuji termuliakan Engkau. Kami yakin dan percaya Tuhan mendengar doa seruan kami. Terima kasih Bapa, sempurnakanlah doa kami yang kami sampaikan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami, Gembala kami yang baik. Amin. Kita akan memasuki pendengaran akan firman Tuhan. Kita mau panjatkan pujian hanya kepadanya, sebab Roh Kudus Kau hadir di sini. Di sini, Roh Kudus, ku mengasihimu. Kau lembut, kau manis, kaulah penghiburku, penolongku, diutus Bapakku. Katakan Roh Kudus. Roh Kudus, kau hadir di sini. Roh Kudus, ku mengasihimu. Kau lembut, kau manis, kaulah penghiburku, penolongku, diutus Bapakku. Buka hati, buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Roh Kudus, Kau hadir di rumah kami Tuhan. Roh Kudus, Kau hadir di sini. Oh Roh Kudus, Roh Kudus, ku mengasihimu. Kau lembut, Kau manis Tuhan. Kau lembut, Kau manis, Kaulah penghiburku, penolongku, diutus Bapakku. Buka hati
hati untuk Roh-Mu Tuhan. Ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamahlah kami Tuhan, jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Kami buka hati kami Tuhan, sebab Roh-Mu Tuhan hadir di tempat kami. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamahlah kami Tuhan, jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Jamahlah kami Tuhan, jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha. Jamahlah kami Tuhan, jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Oh, terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan. Haleluya. Kuasa Roh Kudus-Mu hadir di tempat kami. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk pagi ini. Ada suara Tuhan yang mengajar kami. Dan biarlah kami ditolong oleh Roh-Mu mengerti apa yang Tuhan inginkan. Tuhan memperlengkapi kami dengan kebenaran surgawi. Tolonglah kami Tuhan mendapatkan karunia lebih, supaya kami dapat mengerti dan melakukan pekerjaan Tuhan. Terpujilah Tuhan yang mengampuni kami. Dalam nama Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Bapak dan Ibu yang diberkati Tuhan, Kisah Para Rasul 2 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-13 itu yang menjadi renungan kita pada pagi hari ini, pada hari Pentakosta. Saya akan membacakan dan kita membuka Alkitab kita masing-masing. Kita memperhatikan firman dan kita mengikutinya. Ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hingga pada mereka masing-masing. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain, seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Waktu itu di Yerusalem diam orang-orang Yahudi yang saleh dari segala bangsa di bawah kolong langit. Ketika turun bunyi itu, berkerumunlah orang banyak. Mereka bingung karena mereka masing-masing mendengar rasul-rasul itu berkata-kata dalam bahasa mereka sendiri. Mereka semua tercengang-cengang dan heran, lalu berkata, bukankah mereka semua
yang berkata-kata ini orang Galilea? Bagaimana mungkin kita masing-masing mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri? Yaitu bahasa yang kita pakai di negeri asal kita. Kita orang Partia, Media, Elam, penduduk Mesopotamia, Yudea dan Kapadokia, Pontus dan Asia, Firgia dan Familia, Mesir dan daerah-daerah Libya yang berdekatan dengan Kirene, pendatang-pendatang dari Roma, baik orang Yahudi maupun penganut agama Yahudi, orang Kreta dan orang Arab. Kita mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri tentang perbuatan-perbuatan besar yang dilakukan Allah. Mereka semuanya tercengang-cengang dan sangat termangu-mangu sambil berkata seorang kepada yang lain, apakah arti semuanya ini? Tetapi orang lain menindir, mereka sedang mabuk oleh anggur manis. Amin. Bapak dan Ibu, saudara-saudara yang dikasihi dalam nama Yesus Kristus. Hari ini hari Pentakosta. Jemaat Tuhan, hari Pentakosta itu artinya adalah hari ke-50 setelah Yesus bangkit. Bagi orang Yahudi, hari Pentakosta ini mereka sangat peringati dengan sukacita. Setelah mereka melakukan perayaan Paskah, bagi mereka itu adalah perayaan yang besar. Berikut mereka akan merayakan hari Pentakosta ini, dan isi di dalam perayaan Pentakosta ini mereka selalu lakukan dua hal. Yang pertama, jemaat Tuhan, adalah bagaimana mereka mensyukuri ketika 10 hukum Taurat di Gunung Sinai diberikan Allah kepada Musa. Jadi orang Yahudi memperingati Pentakosta ini dengan isi bersyukur ada hukum yang diberikan Allah untuk menolong, memperingatkan mereka, membimbing mereka, dan itu sangat berharga yang diberikan Allah kepada Musa. Kita bisa melihat itu di Keluaran 19 ayat 18. Bapak Ibu saudara-saudara, yang kedua, bagaimana orang Yahudi merayakan perayaan Pentakosta ini adalah mereka akan mengucap syukur akan kasih dan pertolongan Allah ketika hasil bumi, ketika hasil panen, ketika hasil tanah mereka menghasilkan buah-buah yang baik. Jadi ucapan syukur mereka akan lakukan diisi di perayaan hari Pentakosta. Bapak Ibu saudara-saudara, sesungguhnya dalam perjanjian lama, hari Pentakosta ini turunnya Roh Kudus itu sudah dicatat. Yoel pasal 2 ayat 28 sampai 31. Berikut Yesaya 44 ayat 3. Jadi wahyu itu sesungguhnya sudah ada tercatat di Alkitab tentang hari Pentakosta, tentang pekerjaan Yesus yang akan terjadi sebelum itu terjadi. Artinya apa jemaat Tuhan? Kita mau diajar sederhana dengan firman pada hari ini bahwa apa yang telah pernah dinubuatkan dalam perjanjian lama sesungguhnya itu pasti akan terlaksana, akan terjadi dalam segala waktu. Itulah firman Allah yang kekal dan tidak akan pernah tidak berlaku. Jemaat Tuhan,
Bagaimana Roh Kudus itu sampai pada murid. Dan orang-orang percaya yang berkumpul ketika hari Pentakosta itu terjadi. Sesungguhnya apa yang mau diajarkan oleh Alkitab pada kita pada hari ini umat Tuhan. Yang pertama, saudara-saudara, Bapak dan Ibu yang diberkati Tuhan, Roh itu sesungguhnya hadir untuk selalu memperbaiki hidup manusia. Roh itu sesungguhnya diturunkan oleh Yesus setelah dia naik ke sorga. Sesungguhnya dia mau mengerjakan pekerjaannya supaya manusia semakin sempurna di dalam hidupnya. Saat Roh itu tiba, orang-orang percaya, itu yang dicatat oleh Kisah Para Rasul ini. Orang-orang percaya sedang berkumpul. Mereka sesungguhnya menunjukkan ketaatannya kepada perintah Kristus yang bangkit dari antara orang mati. Ayat ini menunjukkan kepada kita ada ketaatan murid-murid pada waktu itu bersama dengan orang-orang yang berkumpul, orang percaya dalam ketaatan mereka kepada Kristus. Kita bisa bandingkan itu dengan Lukas pasal 24 ayat 49 dan ayatnya yang ke-53 jemaat Tuhan. Ada pesan Yesus dicatat oleh Lukas. Kamu tinggal dulu di kota ini. Ibu Bapak bisa membuka Alkitabnya dan kita menyimaknya bersama. Sampai ku perlengkapi dengan kuasa dari tempat yang maha tinggi. Dan mereka taat senantiasa di dalam bait Allah sambil memuliakan Allah. Ayat 53. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Ini mau mengajar kita bahwa pekerjaan Tuhan itu sesungguhnya di bumi ini, pekerjaan Tuhan itu sesungguhnya pada hidup orang percaya tidak pernah tidak utuh, tidak pernah tidak sempurna, tidak pernah gantung, tetapi dia mengerjakan semuanya dalam kesempurnaan. Bapak Ibu saudara-saudara, dia nggak pernah asal-asal mengerjakan pekerjaannya. Tujuan Roh itu menyempurnakan. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, dia memperlengkapi. Dia semakin memperbaiki hidup umatnya. Jemaat Tuhan, firman ini mengajar kita. Sesungguhnya fokus utama kita bukan bicara tentang bahasa gulosolalia itu. Ketika mereka berbahasa gulosolalia, berbahasa roh, intinya sesungguhnya bukan di situ. Tetapi ini mau mengatakan kepada titik fokus kita pada perbaikan, pada perbedaan hidup. Sebelum roh memenuhi dan setelah roh memenuhi. Di situ inti pentingnya. Sebab tidak semua orang yang dalam Roh Kudus dia berbahasa roh. Tidak semua orang yang dikuasai di dalam Roh Allah harus berbahasa glosolalia. Contoh, Stefanus itu dicatat Kisah Para Rasul 7 ayat 55. Stefanus itu adalah orang yang hidup di dalam Roh Kudus. Tapi dia tidak berbahasa roh. Jadi sesungguhnya jemaat Tuhan, inti pentingnya bukan masalah berbahasa roh atau tidak. Walaupun pada waktu itu murid dan orang-orang yang berkumpul mereka berbahasa roh, tapi sesungguhnya
perubahan sebelum mereka dikuasai Roh dan setelah dihembusi Roh Kudus. Bapak Ibu Saudara-saudara, menolong kita 1 Korintus 12 ayat 8 sampai ayat 30. Ibu Bapak bisa membaca firman itu dengan teliti, membantu kita memahami apa sesungguhnya yang menjadi inti dari penyampaian firman ini. Bapak Ibu Saudara-saudaraku, berikut adalah untuk apa Roh itu sampai? Demi pekabaran Injil. Hal penting menjadi saksi Kristus. Kisah Para Rasul 1 ayat 8 mencatat itu. Kamu telah diberi kuasa untuk memberitakan, Rohku ada padamu. Roh itulah yang menghidupkan dan menggerakkan semangat pekabaran Injil. Roh itulah yang membuat semangat baru. Rohlah yang mendorong dengan kuat pekabaran Injil. Rohlah yang membuat hidup seseorang menyaksikan Kristus. Sebab roh itu selalu bersama dengan orang-orang yang menjadi saksi Injilnya. Bapak Ibu Saudara-saudara, kita akan melihat berikut. Ada tugas. Tugas apa dalam pekabaran Injil? Tugas apa dalam menyaksikan Kristus? Jemaat Tuhan, tugas di dalamnya yang penting adalah memberitakan pengampunan dosa dan memberitakan dosa serta memberitakan Kristus itu sendiri. Hanya orang-orang di dalam Roh Kuduslah yang hatinya didorong menjadi saksi, menjadi pemberita Injil Kristus. Hanya orang-orang yang dikuasai rohlah yang memiliki hati untuk memberitakan Injil pengampunan Kristus dan dosa. Bapak Ibu Saudara-saudara, John Wesley kita peringati minggu yang lalu. Kita diingatkan peristiwa Aldersgate 24 Mei. Ketika dia mendengar pendahuluan kitab Roma dibaca. Semangat baru. Roh itu mendorongnya melangkah pengabaran Injil Kristus. Dia mendapatkan sesuatu yang lebih. Pertobatan yang sungguh-sungguh. Dan sosial yang sungguh-sungguh. Roh itulah yang mendorongnya. Roh itu membuat hubungannya dengan Allah dan sesama menjadi hidup. Rohlah yang mendorongnya hubungan horizontal dan vertikalnya menjadi bukti. Bahwa kekuatan Roh Kudus itu membuat hidup orang
berbeda sebelum dikuasai oleh Roh, sebelum dihembusi oleh Roh, dan sesudah diperlengkapi oleh Roh Kudus. Bapak Ibu Saudara-saudara, berikut adalah Roh itu membutuhkan, membentuk persekutuan. Jadi tolok ukur Roh Kudus, kita mau melihat dari firman ini adalah adanya gereja mula-mula. Gereja mula-mula lahir dari persekutuan orang-orang yang dihembusi oleh Roh Kudus. Para murid-murid memberitakan kebenaran Tuhan. Rasul-rasul ketika mereka menyampaikan firman Allah, mereka sungguh-sungguh berbeda. Sebelum mereka dihembusi, diperlengkapi oleh Roh Allah, mereka berbeda. Hidup mereka luar biasa. Gereja mula-mula luar biasa. Itulah gereja yang pertama, gereja mula-mula yang dihembusi oleh Roh Kristus. Bapak Ibu Saudara-saudara, dalam gereja mula-mula itu tidak akan kita temukan ada batas-batas satu dengan yang lain. Dalam persekutuan Roh itu gereja mula-mula tidak akan kita jumpai ada pertentangan-pertentangan yang membawa kepada suasana yang tidak membuahkan damai. Tapi gereja mula-mula itu diperlengkapi oleh orang-orang yang dihembusi oleh Roh di dalam damai. Orang-orang percaya yang terkumpul itu, mereka sesungguhnya tidak mengenal satu dengan yang lain, dari suku satu dengan yang lain, bahasa yang berbeda satu dengan yang lain, tetapi mereka diikat di dalam Roh Kudus. Ketika Roh itu menghembusi mereka, mereka hidup di dalamnya, mereka bisa saling mengerti bahasa satu dengan yang lain, bahasa yang berbeda di dalamnya diikat dengan kesatuan di dalam Roh. Artinya apa Bapak Ibu Saudara-saudara? Gereja yang hidup di dalam Roh Kudus, orang-orang yang hidup, orang-orang percaya yang diikat di dalam Roh itu, yang dihembusi oleh Roh Kudus Allah, sesungguhnya di dalamnya ada kedamaian. Oleh karena itu jemaat Tuhan, mari kita merenung dengan Pentakosta ini. Masihkah hidup kita? Masihkah gereja kita diisi oleh Spirit? Semangat untuk bersekutu terhadap Allah dan sesama dengan benar. Masihkah ada dorongan itu? Adakah itu di hati kita? Mendorong semangat kita, hati yang didorong oleh Roh Kudus untuk bersekutu kepada Allah dan kepada sesama dalam damainya. Berikut jemaat Tuhan, masihkah ada dorongan Roh Kudus dalam hidup kita untuk menjadi saksi? Masihkah dorongan Roh yang dihembuskan Yesus itu kepada murid-murid pada waktu itu, kepada orang-orang percaya yang berkumpul waktu itu, yang Roh itu adalah Roh yang sama dengan yang kita pahami pada saat ini? Masihkah Roh itu ada mendorong hati kita untuk ber-PI? Ataukah Roh itu sendiri mengundurkan diri dari gereja, dari hidup kita? Ataukah Roh itu malah enggan
untuk bersekutu dengan orang yang kita katakan orang percaya. Kita berdoa. Terpujilah Engkau ya Tuhan yang memberikan perenungan ulang bagi kami. Biarlah kami mengerti, ditolong oleh Roh-Mu. Kami menerima Roh-Mu Tuhan, memberi semangat baru, dorongan. Hidup kami menjadi saksi. Karena itu tugas yang Tuhan berikan untuk umat-Mu. Terima kasih Tuhan. Berkatilah hidup kami seluruhnya. Umat Tuhan, semangat di dalam Roh itu membuat hidup kami berbeda sebelum dihembusi dan setelah dihembusi. Terpuji Tuhan, dalam satu nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak dan Ibu yang dikasihi Tuhan, kita akan bersama berdoa. Doa yang diajarkan Yesus Kristus kepada murid-muridnya. Doa Bapa kami, kita berdoa dari hati kita kepada Tuhan. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat Tuhan bangkit berdiri, kita memuji Tuhan kepada Allah beri puji. Berkat Tuhan, Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menghadapkan wajahnya padamu, damai sejahteranya akan hatimu, hari ini, besok sampai Maranatha. Amin. Shalom, selamat hari Minggu, Tuhan memberkati kita. Amin.